ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bunda sekalian, hari Ahad ini adalah hari terakhir pada bulan Jumadil Akhir. Betul ya? Hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Artinya malam nanti adalah malam tanggal 1 Rajab. Maka sebagai bentuk al-isti'dad, persiapan untuk menghadapi bulan yang mulia ini, mohon izin saya tidak membaca kitab At-Tazkirah Al-Hadramiyah pada kesempatan ini. Saya ingin bersama-sama dengan Bunda untuk muzakarah tentang keistimewaan dan rahasia yang ada di bulan Rajab ini. Kenapa perlu dipersiapkan? Orang bijak berkata, persiapan yang baik adalah setengah dari kesuksesan. Namun persiapan yang tidak baik adalah setengah dari kegagalan. Bulan Rajab akan datang malam ini, maka hamba-hamba yang memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi bulan Rajab, maka insya Allah sudah memperoleh setengah keberhasilan di bulan Rajab. Tapi jikalau dia tidak punya persiapan, Rajab datang begitu saja tiba-tiba dan dia terkagetkan dengan datangnya Rajab, tak ada persiapan, maka ini adalah setengah dari kegagalan. Nah, oleh karena itu saya mengajak untuk beberapa menit ke depan kita mudzakarah tentang keistimewaan dan rahasia-rahasia yang ada di bulan Rajab. Ibunda sekalian, sebagai referensi saya ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Mukasyafatul Qulub cetakan Haramain halaman ke-296 bab yang ke-100 tentang fi fadaili Rajaba, menjelaskan tentang fadilah dan rahasia-rahasia yang terdapat pada bulan Rajab. Bunda sekalian, yang mau kita bahas adalah nanti malam nih, malam pertama bulan Rajab. Ada apa di malam pertama? Saya mau nanya, malam pertama asik gak? Asik. Malam pertama asik gak? Masih ingat rasanya Ibu? Wah, mesem-mesem semuanya. Kalau dengar kata malam pertama itu, Masya Allah, terbayang kegembiraan. Nah, yang dimaksud ini adalah malam pertama bulan Rajab. Dalam sebuah riwayat, Rasul bersabda, khamsul layalin la turaddu fi hinnad da'wah. Ada 5 malam yang mana pada malam-malam tersebut doa tidak akan ditolak. Ada 5 malam yang mana di malam-malam tersebut doa tidak akan ditolak. Kalau begitu Bunda, doa kita ini ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak ya, ditolak. Akan tetapi ada 5 malam, jikalau kita minta kebaikan di malam tersebut, insya Allah doa kita nggak akan ditolak oleh Allah. Mana malam itu? Yang pertama, awwalu lailatin min Rajabah. Malam yang pertama adalah malam pertama tanggal 1 Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah. Subhanallah. Malam di mana Allah membuka pintu-pintu ijabah selebar-lebarnya. Yang ingin mengharap ampunan diberikan, yang ingin mendapatkan kasih sayang dicurahkan, yang ingin memperoleh berkah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tanggal 1 Rajab berarti malam ini ya. Insya Allah ya. Nanti malam. Kapan dimulainya malam? Perhitungan Hijriyah, malam itu dimulai dari maghrib. Dari maghrib. Kalau Hijriyah dimulainya dari maghrib. Kalau Miladiyah, kalau Masehi dimulai pergantian tanggal itu ketemu lagi
Belum tentu juga nih Johor kita masih hidup juga ya. Kita nggak tahu masih ada zuhur beribadah karena mereka khawatir esok Jumat terjadi kiamat. Nah, makanya malam Jumat adalah malam yang mustajab, yang doa tidak ditolak oleh Allah. Yang keempat, Lailatul Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Idul Adha, dan yang kelima malam Idul Adha. Itulah 5 malam dalam setahun yang doa dipanjatkan di malam tersebut tidak akan ditolak oleh Allah. Mohon maaf, khusus untuk malam Idul Fitri dan malam Idul Adha disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun, juga dalam kitab Fathul Izar. Nah, ini ada ulama yang berpendapat, Ibu, karena malam Idul Fitri dan Idul Adha ini sunahnya kita takbiran ya. Takbiran, kita minta doa di situ. Maka ada ulama yang memberikan fatwa bahwa di malam Idul Fitri dan Idul Adha itu dimakruhkan berhubungan suami istri. Ya, dimakruhkan berhubungan suami. Pasti ada yang tanya, kan hubungan suami istri ibadah Ustaz, betul nggak? Ibadah bukan Bu? Ibadah yang enak nggak? Enak. Lah kan hubungan suami istri ibadah juga kan? Kenapa dimakruhkan? Kenapa ibadah dimakruhkan? Nah ini, meski ulama tidak semuanya berpendapat sama, tapi ulama yang memakruhkan Ibu beralasan bahwa malam Idul Fitri, malam Idul Adha bagusnya para laki-laki iktikaf di masjid. Takbiran. Betul nggak? Berzikir. Jadi sebaiknya iktikaf, ini malah istrikaf. Istrikaf, istri didekap. Nah, kudunya iktikaf. Nah, ini malah istrikaf. Maka malam hari itu hubungan suami istri dianggap tidak sesuai dengan sunnah yang berlaku. Walaupun itu ibadah, tapi sebagian, ingat sebagian, tidak semua ulama mengatakan makruh ya. Sebagian mengatakan dikhawatirkan kalau dijadikan itu anak ya. Ini ada yang bilang, mohon maaf, kalau lahir nanti anaknya bakal cacat. Ya, naudzubillah min zalik. Ya, kalau dikhawatirkan, kata ulama, kalau dari hasil hubungan tersebut ya terjadi pembuahan dan menghasilkan kehamilan, maka dikhawatirkan, kata ulama, nanti anaknya akan lahir dalam kondisi cacat. Naudzubillah min zalik. Nah ini, tapi Ibu, saya katakan ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak apa-apa. Silahkan habis takbiran langsung istrikaf. Tak masalah. Nah, itu khusus malam Idul Fitri dan Idul Adha ya. Thayyib. Nah, sekarang itu rahasia di balik malam tanggal 1 Rajab. Nah, sekarang ibunda sekalian, Rajab ini adalah mustaq. Kata mustaq, Rajab, ro jim ba. Ro jim ba ya, itu mustaq, isim mustaq. Maksudnya kata yang di istiqaq. Apa istiqaq itu ya? Diadopsi. Yang diadopsi dari kata tarjib. Tarjib, rajaba yurajjibu tarjiban. Ya, rajaba yurajjibu tarjiban. Tarjib itu maknanya ta'zim. Azzama yu'azzimu ta'zim. Tarjib maknanya ta'zim. Ta'zim artinya mengagungkan. Maka tarjib artinya mengagungkan atau memulia. Berarti Rajab secara tata bahasa artinya mulia. Rajab menurut ahli isyarah, ulama ahli isyarah, ulama yang pandai merangkai atau mengurai kata,
Rojab itu hurufnya ada 3. Ro, jim, ba. Ini ulama ahli isyarah mengatakan ini kode, ini rumus. Ro, jim, ba. Ini rumus Bunda. Ro-nya itu singkatan. Jim juga singkatan, ba-nya itu singkatan. Ini kata ulama ahlul isyarah. Ro-nya itu singkatan dari rahmatullah. Rahmatullah. Ro-nya itu rahmatullah. Sudah? Jimnya ini kata ulama jurmil abdi. Jurmul abdi. Jurmul abdi. Ra-nya rahmatullah, jimnya jurmul abdi. Apa jurmul abdi? Dosanya hamba. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Jurmul abdi, dosanya hamba. Dosanya hamba. Ba-nya birrullah. Birrullah. Ada birrul walidain, ada birrullah. Birrullah artinya segala kebaikan Allah. Segala kebaikan Allah. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Ro, jim, ba. Ro-nya rahmat, jimnya jirmun, ba-nya birrun. Rahmat Allah ada di awal, ya. Rahmat Allah ada di awal, kebaikan Allah ada di ujung, dosanya hamba ada di tengah. Ini air, Bunda. Ini air, kan bawahnya ditutup ya, ujungnya udah ditutup ya, nggak bocor ya. Tapi kalau atasnya nggak ditutup, ada kemungkinan bocor nggak? Ada kemungkinan, maka atasnya ditutupnya kayak botol tuh. Kalau bawahnya ditutup, atasnya ditutup, air yang di tengah botol aman, tidak akan tumpah. Maka seperti itulah, katakanlah yang air ini dosa hamba. Dosa hamba diawali dengan rahmatnya Allah, ditutup dengan kebaikannya Allah, sehingga dosa hamba ini tidak akan melebar kemana-mana. Seakan-akan ini kode gitu. Dosa-dosa kita akan ditutup dengan rahmat dan kebaikan dari Allah. Dosa kita, rahmat Allah, kebaikan Allah, tengah-tengahnya dosa kita. Seakan-akan Allah ingin memberitahu bahwa di bulan Rajab, dosamu wahai hambaku akan kututup dengan rahmat dan kebaikan dariku. Sehingga apa? Sehingga dipampet ini dosa kita dengan rahmat dan kebaikan dari Allah. Itu kode rahasia menurut ulama ahli isyarah. Jadi Rajab ini mengandung rahmat dan ampunan dari Allah. Sekarang begini, misalkan Mall Pondok Gede bikin pengumuman, ibu-ibu Ramayana Matahari ya, Matahari Pondok Gede semua barangnya akan didiskon 99%. Jadi harga barang cuma 1%. Kira-kira Bunda berminat gak datang ke sono? Kenapa minat? Diskon 1% lagi. Gila kali ya, 1%. Udah pasti tuh pada ngalet, kepada ngabring ke sono semuanya. Kenapa? Mengejar diskon besar-besaran. Allah katakan nih, Rajab ini adalah syahrullah. Rajab ini bulannya Allah, bulan diskon dosa besar-besaran. Bulan diskon dosa besar-besaran. Allah umumkan kepada hambanya, hei hambaku, kalau ingin dosamu dihapus dari catatan amalmu, ku diskon besar-besaran di bulan Rajab ini. Lalu gimana respon kita? Berbondong-bondongkah kita? Bersegerakah kita? Enggak, biasa aja. Padahal jelas perintahnya Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah, quickly, segera, cepetan, jangan tunda-tunda. Kemana? Ila magfiratin, menuju ampunan Allah. Jadi kalau menuju ampunan, bergegas, bersegera, jangan tunda-tunda. Kalau mau tobat, jangan tunda-tunda. Minta ampun, jangan tunda-tunda. Karena dosa mah bertambah setiap hari, betul tidak? Kalau dosanya bertambah setiap hari, kalau istighfar taubatnya tunda-tunda, yang ada dosa numpuk. Betul? Istighfarnya kurang. Supaya balance, supaya seimbang, dosanya setiap hari, istighfarnya juga harus setiap. Betul tidak? Jadi Rajab ini bulannya minta ampun. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Gunya, inna Rajaba syahrul sesungguhnya Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Saya nanya Bunda, kalau kita mau nanam tanaman, kita pakai benih yang baik apa yang jelek? Benih yang baik ya, kita tanam ya. Benih yang jeleknya dikemanain? Dibuang, disingkirkan. Karena buat apa menanam benih yang jelek, pasti hasilnya jelek, betul tidak? Nah, dalam diri kita ada benih-benih kebaikan, ada benih-benih kejelekan. Dalam diri kita ada benih yang baik, ada benih yang jelek. Benih yang baik itu perbuatan soleh kita, amal soleh kita. Benih yang jelek itu adalah dosa. Maka Rajab ini bulan menanam benih yang baik-baik, menanam amal soleh. Benih yang jelek, dosa-dosanya dibuang. Kan begitu ya? Kalau orang mau nanam kan benih yang bagus ya, benih yang buruknya dibuang kan, dipilih. Ini misalkan satu karung benih, enggak langsung ditanam semua, pasti akan dipilih dulu kan. Ini sudah menghitam nih, enggak bagus nih, dibuang. Begitupun Rajab. Bulan Rajab ini bulannya menanam benih-benih kebaikan. Nah, benih-benih yang jelek disemai, dipilih, dibuang dengan cara istighfar. Nanti bulan Sya'ban benihnya disiram. Pakai apa siramnya? Sholawat. Pakai sholawat. Karena sholawat itu adalah pupuk yang sangat baik untuk menyuburkan amal soleh. Nah, nanti Ramadan tinggal panen. Betul nggak? Gimana nggak panen? Semuanya berlipat berkah. Jangankan yang muslim, yang non muslim merasakan berkahnya Ramadan. Percaya nggak? Coba lihat ikan marjan. Yang punya marjan siapa tuh? Saya punya tetangga di kampung sawah, dia punya usaha kelontong, jualan kue-kue begitu. Apa dia kata? Ustadz, itu bulan puasa untung banyak. Untung banyak katanya. Ini kata si engkoh nih, bulan puasa untung banyak, berkah banget bulan puasa Ustadz. Berkah banget kata dia. Kata dia berkah banget tuh bulan puasa. Itu orang non muslim mengatakan Ramadan berkah banget. Kenapa? Barang dagangannya laku. Sarung Wadimor. Ini kok bilang merek sih nggak boleh ya. Sarung laku keras, sirop, betul? Apalagi Kongguan, kurma, Kongguan, mereknya Kongguan, isinya rengginang, ya, korma, betul nggak? Jangankan muslim, non muslim panen, semuanya merasakan. Tapi ada yang unik ini, nanem enggak, nyiram enggak, bisa nggak panen? Bisa nggak? Bisa.
nyolong punya orang. Nanem enggak, nyiram mupuk enggak, tapi pengen panen. Kan enggak bisa begitu ya. Dia enggak nanem, dia enggak nyiramin, pengen panen. Nah, kalau ingin panen ketika Ramadan, maka Rajab sudah mulai menanam. Sudah mulai menanam. Yuk kita tanam nanti malam nih. Tanam, suburkan nanti di bulan Sya'ban, pertahankan itu kesuburannya supaya Ramadan tinggal panennya. Sangat ironis sekali kalau ada orang yang tidak menanam, tidak menyiram, tapi ingin panen. Bisa sih, ya tadi itu nyolong punya orang. Nyolong punya orang, orang panen dia colong. Ya bisa aja begitu. Tapi kan salah, berdosa. Nah, jadi sekarang bibit amal soleh apakah yang bisa kita tanam selama bulan Rajab ini? Saya yakin amalan ini sudah banyak yang tahu, hanya saling mengingatkan saja. Yang pertama, gerbang pembuka Rajab ini Rasulullah SAW selalu berdoa minta berkah. Minta berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, ada yang menambahkan wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Boleh enggak apa-apa ditambah begitu. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, di atas lam ada tasydid, wa ballighna, ballagha yuballighu, ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Lihat, catat baik-baik Bunda. Ini selama Rajab baca habis sholat ya. Habis sholat waktu tolong dibaca itu. Jangan ditinggal. Simpel banget doanya. Cuma minta berkah. Cuma minta. Tapi saya tanya Bunda, hidup yang paling enak itu hidup yang bagaimana? Hidup yang berkah. Betul nggak? Kalau rumah tangga berkah enak nggak? Kalau usaha berkah enak nggak? Kalau ibadah enak nggak? Enak. Makanya simpel banget permintaan Nabi, cuma minta berkah doang. Makanya doa itu yang simpel aja Bu, nggak usah jelimet. Saya tuh kalau doa paling seneng doa yang simpel, yang lebih banyak memuji Allah dan Rasulullah. Kalau selawat, pengen redaksi salawat yang banyak memuji Nabi, mintanya sedikit. Atau kalau doa, saya seneng doa yang pujian kepada Allahnya banyak, tapi mintanya sedikit aja. Kalau kita kan terbalik, mujinya sedikit, mintanya seabrek-abrek gitu. Wah, panjang kali lebar mintanya. Mujinya sedikit. Ini Bunda nih. Bunda kalau ada kepengen sama ayahnya, gimana triknya? Ayah kok ganteng banget hari ini, nggak kayak biasanya, ya nggak? Siap kopinya, makanannya, sampai dipijit-pijitin, ujung-ujungnya, ya ini kayaknya emas udah hitam banget nih, emas udah kuning lagi, ini gelang kayaknya udah kempes, ujung-ujungnya minta dibawa ke toko emas Jakarta, kan gitu. Mujinya lama, karena memang sudah fitrah, pujian itu menyenangkan. Allah itu maha terpuji, maka sanjunglah Allah, karena segala pujian itu layak buat Allah. Banyakin pujiannya, mintanya simpel aja. Makanya lihat, Allahumma barik lana, sudah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, minta berkah. Karena kalau Rajabnya berkah, Sya'bannya berkah, insya Allah Ramadannya lebih berkah lagi. Gitu ya, yuk sama-sama kita baca yuk. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, nanti malam habis maghrib sudah dibaca ya.
Baik, satu. Yang kedua, tadi Rajab ini bulan memilih benih-benih yang baik dan membuang benih-benih yang jelek. Maka perbanyaklah istighfar selama bulan Rajab, karena Rajab itu disebut syahrut taubat wal istighfar. Istighfarnya boleh dengan bagaimana saja. Astagfirullahaladzim, Allah, atau sayyidul istighfar hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi la yaghfiru dzunuba. Dibaca 3 kali pagi dan sore hari. Pagi dibaca 3 kali, sore dibaca 3 kali. Atau baca istighfar diajarkan oleh ulama, termaktub dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i. Itu ada istighfar Rajab yang kalau dibaca doa ini, maka siapapun yang membacanya insya Allah tubuhnya diharamkan dari api neraka. Amin. Ini sudah hafal semua insya Allah ini. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sama-sama yuk. Rabbighfirli warhamni watub ya Rabbighfirli warhamni watub alayya rabbighfirli warhamni watub alayya rabbighfirli warhamni watub. Dibaca minimal 70 kali sehari, ya, minimal 70 kali. Kapan waktunya? Silakan kapan saja, tapi dianjurkan sebaiknya setelah maghrib atau setelah subuh. Setelah maghrib atau setelah subuh 70 kali. Ustadz, nenek mah kalau 70 udah capek, napasnya udah ngos-ngosan. Udah kalau gitu nek, ibu yang bacanya nggak bisa 70, dicicil 5 kali. Dicicil 5, 70 bagi 5 berapa? 14. Betul nggak? 70 bagi 5 berapa? 14 kalau dibagi 4 kan? Dibagi 4, dibagi 5. Ya sudah, subuh baca 14, zuhur 14, asar, maghrib, isya 14. Sehari 5 kali. Ya, motor aja bisa dicicil. Ya, istighfar cicil, yang penting 70. Atau mau dicicil 2 kali bisa 35, maghrib 35, habis subuh 35, 70. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Sayangi aku ya Allah. Watub alayya, dan terimalah taubatku. 3 doa sangat pendek, tapi isinya 3 itu. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dalilnya ada di kitab Kanzun Najah was Surur. Ada. Siapa yang baca ini 70 kali selama bulan Rajab, insya Allah tubuhnya tidak tersentuh api neraka. Dibaca bunda ya. Insya. Berapa kali tadi? Dibacanya kapan? Yes, maghrib. Pokoknya sehari semalam 70. Tapi ingat bunda, boleh gak usah lebih 70? Bunda, 70 itu minimal. Dalilnya dari hadis sahih, Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaumi aksar min 70 marratan. Rasul bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku istighfar dan taubat kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Itu siapa yang istighfar 70? Rasul. Saya tanya Rasulullah, ada dosanya enggak?
Nggak ada. Tapi istighfarnya 70 sehari. Kita ada dosa nggak? Banyak. Sama, saya juga banyak. Berarti logikanya seharusnya kita lebih dari 7.000 kata Ibu Haji. Ya, lebih dari 70 logikanya. Kenapa? Karena dosa kita mah banyak. Rasul yang tak berdosa 70. Jadi kalau Bunda mau lebih dari 70, ahsan wal afdal, lebih baik dan lebih utama. Tapi kalau seandainya terlalu berat mengamalkannya, maka minimal sehari semalam jangan kurang 70. Jelas ya? Kita ulang 3 kali sama-sama yuk. Rabbil firli warhamni wa tub alayya rabbil firli. Rabbil firli warhamni wa tub 70 kali. 2 istighfar. Tadi doa Rajab sudah ya. Doa Rajab dan Sya'ban dibaca setelah sholat 5 waktu. Yang kedua istighfar Rajab. Yang ketiga tasbih Rajab. Tasbih bulan Rajab. Nah, tasbih Rajab. Kenapa tasbih? Memang kita diperintahkan bertasbih, iya. Kita kan punya komitmen setiap sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Kita garis bawahi kalimat wa subhanallahi dan maha suci Allah. Kita bertasbih ini bukratan wa asilah, di pagi dan di sore hari. Itu kan komitmen kita. Kita berkomitmen kepada Allah, ya Allah, aku akan membesarkanmu, aku akan menyucikanmu dalam tasbihku ya Allah di pagi dan di sore hari. Itu komitmen kita. Maka selama Rajab dianjurkan bertasbih kepada Allah. Tasbih itu artinya memuji. Siapa yang dipuji? Allah. Maka siapapun yang memuji Allah, hidupnya pasti akan terpuji. Amin. Siapapun yang memuji Allah, hidupnya pasti akan terpuji. Nah, selama Rajab dianjurkan pula kita bertasbih. Tasbihnya oleh ulama ya dalam kitab yang sama dibagi 3 fase. Tasbihnya dibagi 3 fase. Fase yang pertama tanggal 1 sampai 10. Fase yang kedua tanggal 11 sampai 20. Fase yang ketiga tanggal 21 sampai akhir Rajab. Tasbihnya dibagi 3. Tasbih tanggal 1 sampai 10 nanti malam nih. Mulai nanti malam. Ya, tasbih tanggal 1 sampai 10 bacaannya Subhanallahil hayyil qayyum. Sama-sama. Subhanallahil hayyil qayyum. Lagi lagi Subhanallahil hayyil. Subhanallah, maha suci Allah, Al-Hayyi yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha memelihara. Maha suci Allah yang maha hidup lagi maha memelihara. Dibaca sehari semalam 100 kali. Berapa Bunda? 100. Boleh kontan langsung 100, boleh dicicil 5 kali, boleh dicicil 2 kali. Kalau dicicil 5 kali, subuh 20, zuhur, asar, maghrib, isya 20, 20, 20. Jadi jumlahnya 100. Kalau mau dicicil 2 kali, berarti subuh 50, maghrib 50. Jumlahnya 100. Subhanallahil hayyil. Hayyil ya, bukan hayyul. Sama-sama yuk 3 kali diulang. Subhanallahil. Lagi subhanallahil. Lagi subhanallahil.
Ibu, itu Asmaul Husna. Setiap Asmaul Husna ada rahasianya. Itu saya nggak ceritakan di sini, tapi insya Allah kalau istiqomah, khusyuk mengamalkannya akan mendapatkan rahasianya nanti. Ya, dibaca itu yang khusyuk ya. Al Hayyu Al Qayyum itu adalah Ismullah, nama Allah. Nama Allah, setiap nama Allah ada rahasianya, ya, ada fadilahnya. Nah ini dirangkai oleh ulama. Kalau kita nggak boleh ngerangkai sembarangan nama Allah, nggak boleh. Kayak ratib, ya. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina, ya latifu, ya alimu, ya khabir. Itu ya. Itu sudah dirangkai oleh sang dokter. Dokternya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib. Beliau dokternya, beliau tahu resepnya, beliau tahu dosisnya, beliau yang meraciknya. Karena Asmaul Husna kalau dosisnya nggak tepat bisa dosis. Jangan sembarangan kalau Asmaul Husna ya, nggak boleh sembarangan diamalin, harus tahu dosisnya. Nah ini dosis tanggal 1 sampai 10 Rajab, dosisnya adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum. Lagi Subhanallahil. Bagus. Sekarang resep tanggal 11 sampai 20 Rajab. Resep dari ulama tasbih yang merupakan resep mujarab buat kita semua. Bacaannya Subhanallahil Ahadis Samad. Subhanallahil Ahadis Samad. Al-Ahad As-Samad. Al-Ahad As-Samad. Subhanallahil Ahadis Samad. Sama-sama. Subhanallahil Ahadis Samad. Lagi. Lagi. Itu dibaca dari tanggal 11 Rajab sampai 20 Rajab, 10 hari. Ya, seperti tadi, boleh sekaligus langsung 100 bacanya, mau dicicil 2 kali 50-50 atau mau dicicil 5 kali 20-20 5 waktu. Silahkan, yang penting sehari 100. Itu dosis resep rahasia dari ulama ya. Subhanallah Al-Ahad As-Samad. Subhanallah Maha Suci Allah. Al-Ahad yang Maha Esa. As-Samad yang Maha bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samad. Sudah Bunda ditulis ya? Diamalkan ya? 11 sampai 20. Sekarang tasbih berikutnya, fase yang ketiga, resep dari ulama, tanggal 21 Rajab sampai dengan akhir Rajab. Kenapa saya katakan akhir? Karena Rajab bisa 29 hari, bisa 30 hari. Dari tanggal 21 tasbihnya Subhanallahir Rauf. Subhanallahir. Sama-sama. Subhanallahir Rauf. Lagi. Subhanallahir Rauf. Lagi. Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya yang maha penyantun. Yang maha penyantun. Subhanallah maha suci Allah. Ar-Rauf yang maha penyantun. Allah itu yang maha penyantun. Ini juga asma Allah, ismullah yang ada rahasianya. Siapapun yang dawam membacanya akan mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca tanggal 21 sampai akhir
Rajab. Sama-sama yuk dibaca 3 kali. Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf. Sama, boleh dibaca sekaligus 100 atau dicicil 2 kali 50-50 atau dicicil 5 kali 20-20. Jumlahnya sehari semalam 100. Nah, itu tasbihnya. Doanya sudah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Istighfarnya sudah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tasbihnya sudah. Yang terakhir, yang keempat, amaliyah yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Ibunda sekalian, di dalam hadis sahih Muslim riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya Siti Aisyah mengenai puasa Nabi setelah Ramadan. Nabi itu paling banyak puasa setelah Ramadan adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kata Sayyidah Aisyah, kami melihat Nabi puasa terus sampai kami kira beliau nggak pernah buka. Artinya Rajab puasa terus, Sya'ban puasa terus, sampai Sayyidah Aisyah berkata, kami mengira Rasul puasa terus nggak pernah buka. Di kesempatan lain, kami lihat Nabi berbuka terus, sampai kami mengira Nabi nggak pernah puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Syarah Sahih Muslimnya mengatakan di sini dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, wal zahir annal biha al istidlal annahu la nuhiya anhu wa la nudiba fihi walakin aslu saum mandub. Mengenai puasa Rajab, bunda sekalian, memang hadisnya kebanyakan hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, ya, tentang puasa Rajab. Tetapi ada hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya memang dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, yang disebut dengan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia. Di 4 bulan ini banyakin puasa. Khusus bulan Rajab, di sini ada hadis nih. Ini cakep banget nih hadis nih. Disebutkan di sini, inna fil jannati nahran. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai, ya, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa abradu minal thalji, lebih dingin daripada es salju. Masya Allah. La yashrabu fihi illa man shama syahrun rajaba. Tidaklah minum dari sungai itu melainkan orang yang pernah puasa di bulan Rajab. Nah, ini kan luar biasa ini. Jadi ada sungai namanya Sungai Rajab. Sungai Rajab nanti di surga, yang minum dari sungai itu sungai lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Nggak kebayang ya? Soalnya sungai ini, sungai lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju. Nggak kebayang itu kayak apa? Disebut Sungai Rajab. Yang minum di situ hanya mereka yang ketika di dunianya suka puasa di bulan Rajab. Maka gimana nih jadinya? Jadinya begini, kalau bunda mau puasa Rajab 1 bulan penuh, top markotok. Hah? Sanggup? Enggak kayaknya. Kalau begitu kita selang-seling, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, berarti 15 hari. Sanggup? Yang sanggup cuma 2 orang tadi. Enggak sanggup. Kalau gitu kita press lagi, Senin Kamis aja gimana?
Senin, Kamis. Senin, Kamis berarti 8 hari sebulan. Kan ada 4 minggu ya. 4 kali 2, 8. 8 hari. Sanggup? Mulai banyak yang sanggup nih. Tapi ada beberapa nggak sanggup kayaknya. Oke, kalau begitu kita ringkes lagi. Gimana kalau Senin doang, Kamisnya nggak usah? Atau Kamis doang, Seninnya nggak usah? Pelit amat. Atau, nah ini atau deh, penawaran terakhir deh. Jangan sampai 1 bulan Rejab nggak puasa pisan. Kagak sehari-hari acan. Nanti gimana minum sungai Rajab kalau nggak pernah puasa walaupun sehari? Saya pernah dengar ceramahnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair ya, ulama kita yang wafat di Mekah, yang makamnya di samping Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, yang mengarang itu. Saduna fid dunya, fauzuna fil ukhra. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Dan seterusnya. Itu Mbah Mun pernah ditanya sama muridnya, Mbah kalau bulan Rajab puasa enggak? Dulu Mbah waktu masih kuat, Mbah puasa banyak di bulan Rajab. Tapi sekarang umur Mbah sudah 90 tahun lebih. Mbah sudah jarang puasa Rajab, tapi ada satu tanggal yang beliau tidak pernah meninggalkannya sampai usia 90 tahun itu. 90 tahun kan wajar nggak puasa juga ya, udah tua banget. Tapi ada satu tanggal yang beliau nggak mau tinggalin, tanggal 10 Rajab. Kenapa Mbah? Ternyata dalam kitab juga ada. 10 Rajab itu adalah hari pernikahan Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Hari di mana mereka menikah dan nur baginda Nabi dari tulang sulbinya Abdullah masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Terjadinya tanggal 10 Rajab. Jadi 10 Rajab itu adalah hari pernikahan ayah dan ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mensyukuri pernikahan yang agung ini, karena kalau bukan pernikahan Sayyid Abdullah dan Siti Aminah, maka mungkin tidak akan pernah lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kalau karena itu memperingati pernikahan mereka dengan berpuasa, ini bentuk syukur yang besar dari Allah. Nah, makanya Bunda titip kalau mau puasa tanggal 10 jangan sampai lupa ya. Kenapa? Itu hari pernikahan Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Nah, silakan. Mau 10 hari silakan, 15 bagus, 1 bulan silakan. Karena tidak ada larangan puasa kecuali 5 hari saja. Kecuali 5 dalam setahun kita dilarang puasa cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Dalam setahun haram puasa itu cuma 5. Maka hari yang lainnya kembali ke hukum asal, kata Imam Nawawi. Hukum asal puasa adalah maka lebih banyak puasa lebih baik. Terutama saya titip Bunda yang masih punya hutang kodok puasa Ramadan. Ayo. Siapa yang masih punya hutang? Sudah Rajab nih, sudah Rajab nih. Ntar Rajab lewat, Sya'ban nih. Sya'ban lewat, lah besok puasa. Masih punya utang. Nanti dosa. Ya, nanti dosa kena bayar fidyah. Udahnya dosa kena bayar fidyah pula. Ya. Jadi titip Bunda yang masih punya hutang puasa segera mumpung bulan Rajab. Ya. Dalam madhab Imam Syafi'i, mohon maaf ini, dalam madhab Imam Syafi'i ada pendapat ulama yang mengatakan boleh seseorang
berniat 2 puasa sekaligus dengan 1 puasa. 2 niat 1 puasa boleh. 2 niat 1 puasa boleh. Contoh, Bunda niat puasa qadha sekaligus niat puasa Rajab boleh. Niatnya 2, niat qadha dan niat puasa Rajab. 1 puasa niatnya 2. Dalam madhab Imam Syafi'i dibolehkan. Yang penting jangan 2 puasa wajib. Contoh, saya bulan Ramadan sekaligus niat puasa nadar, nggak boleh. Karena puasa Ramadan wajib, nadar wajib. Nggak boleh 2 puasa wajib dalam 1 puasa, nggak boleh. Tapi kalau 2 puasa, yang 1 wajib, yang 1 sunnah, boleh digabungin. Atau dua-duanya sunnah. Contoh, puasa Rajab jatuhnya hari Senin. Puasa Senin dan puasa Rajab boleh. 1 puasa 2 niat. Emang boleh Ustadz? Boleh. Sudah ada dalam pendapat madhab Imam Syafi'i itu dibolehkan seperti itu. Ya. Baik. Baik. Sehabis Ramadan kita sunnah puasa 6 hari ya. Boleh nggak tuh qadha sunnah Syawal? Boleh. Boleh. Niatnya gimana? Kok ngirit? Emang boleh. Ya, jadi kita niat qadha sekaligus puasa Syawal boleh. Itu ada beberapa pendapat ulama yang membolehkannya. Nah, kita ikut pendapat yang bolehinnya. Tapi syaratnya Bunda harus meniatkannya, ya. Harus niatnya pakai bahasa kita aja, ya. Saya niat puasa esok hari qadha bulan Ramadan fardukan Allah Ta'ala, dan saya niat puasa sunnah Rajab, atau saya niat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Baik, saya rasa pembahasan tentang